jumpa lagi dengan saya di konten Saatnya Berbagi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu hal yang mungkin sedang kamu alami atau yang sering kamu alami dalam kehidupan sehari-hari, yakni mengenai berdamai dengan diri sendiri. Pada suatu titik tertentu di mana teman-teman merasa bahwa kita tidak menerima diri sendiri dan tidak suka atas apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Misalkan saya contohkan dari segi fisik, kita memiliki hidung pesek, warna kulit hitam, ataupun kita memiliki ukuran tubuh yang kurang tinggi. Nah, hal tersebut membuat kita kesel, membuat kita marah terhadap apa yang ada di diri kita. Sehingga kita seringkali membandingkan diri kita ini dengan orang lain. Kenapa sih aku tidak memiliki hidung mancung seperti dia? Ataupun coba saja aku memiliki ukuran tubuh seperti dia, pasti aku akan lulus di tes militer. Bukan saja di segi fisik, mungkin di bidang lainnya juga iya. Misal dari bidang pekerjaan, teman-teman sering sekali dimarahi oleh atasan-atasan karena suatu pekerjaan yang kalian lakukan itu kurang maksimal atau tidak sesuai harapan yang diharapkan oleh atasan kalian, ataupun kita kurang mahir di suatu pekerjaan. Nah, itu membuat kita bisa menyalahkan orang lain, stres, pusing sendiri. Nah, jika teman-teman merasakan hal demikian, itu tandanya bahwa kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain sedangkan dengan diri sendiri saja kita tidak berdamai? Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan ketika kalian menghadapi permasalahan yang seperti ini. Tapi sebelum itu kami mohon bantuan teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ada 4 tips atau 4 langkah yang bisa kalian lakukan agar bisa berdamai dengan diri sendiri. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kenali diri sendiri terlebih dahulu. Luangkan waktu sejenak, misal minimal 5-10 menit untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Kalian bisa mengenal diri sendiri mulai dari kalian mengenali personality atau kepribadian kita masing-masing. Kepribadian itu adalah suatu hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi contohnya misal apakah kalian tipe orang yang pendiam, orang yang ramah, apa yang kalian sukai dan apa yang tidak kalian sukai. Di tempat mana kalian merasa senang, di tempat mana kalian tidak merasa senang. Jika di tempat yang ramai, kalian tipe orang yang bagaimana. Dan jika di tempat sepi, kalian tipe orang yang bagaimana. Dan hal-hal itu harus kalian ketahui. Selain kepribadian, kita juga harus tahu mengenai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Yakinlah setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitupun dengan kita. Kekurangan dan kelebihan yang saya maksudkan di sini adalah sesuatu hal yang sudah ada dalam diri kita dan sangat sulit untuk diubah. Cari tahu, buat list atau buat tulisan apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan kalian. Nah, untuk mengetahui itu kelebihan kita, itu tandanya bahwa kita sangat mudah untuk melakukannya dan kita sangat menyukainya. Misal contohnya kelebihan kita, misal di bidang passion mungkin, atau di bidang olahraga, di bidang teknik, ataupun bidang-bidang lainnya. Ataupun kelebihan kita adalah orang yang pintar, orang yang cantik, dan orang yang mudah bersosialisasi. Selain kelebihan, kita juga harus tahu kekurangan yang kita miliki. Nah, kekurangan itu juga kita bisa kenal dari tanda-tanda bahwa kita sulit untuk melakukan hal tersebut dan kita tidak menyukainya. Misal contohnya seperti apakah kita orang yang ceroboh, orang yang tidak teliti, orang yang pemarah, ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita akan mudah untuk menjalankan hidup ke depannya dan kita akan mudah untuk memposisikan kita di tempat mana kita cocok. Dengan kita mengetahui kelebihan, kita akan mengembangkan dan fokus terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dan dengan kita mengetahui kekurangan,
kita tidak fokus terhadap itu, tapi sebaliknya kita akan mentoleransi dan menghindari hal-hal yang membuat kita ataupun hal-hal yang menjadi hambatan kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain kelebihan dan kekurangan, kita juga harus tahu nih teman-teman, bahwa kita tuh memiliki tujuan dan cita-cita hidup kita. Bahaya juga kan jika kita tidak mengetahui tujuan dan cita-cita hidup kita, karena tidak ada arah. Nah, dengan mengetahui tujuan dan cita-cita hidup kita di dunia, kita akan mudah untuk membuat prioritas-prioritas atau membuat perencanaan-perencanaan agar kita bisa mencapai tujuan yang kita rancangkan tersebut. Nah, di sini pun saya tekankan, tujuan yang kita buat itu harus sesuai dengan stabilitas dan kemampuan kita masing-masing. Dalam langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah kita mengenali diri sendiri adalah terima apa yang sudah menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Kalaupun teman-teman sulit untuk menerima apa yang sudah menjadi kekurangan kita, cobalah berusaha berpikir dari sudut pandang yang berbeda terhadap kekurangan yang kita miliki. Misal contoh dari list yang kita buat adalah kita orang yang pendiam. Jika kalian menganggap itu kekurangan, jadi jangan mentok berpikir bahwa orang pendiam itu adalah orang yang tidak bisa bersosialisasi, orang yang bisa ngomong di depan, orang yang kuper, dan lain sebagainya. Stop berpikiran seperti itu. Tapi cobalah ubah pola pikir dan coba berusaha berpikir dari segi atau dari sudut pandang yang berbeda. It's okay, aku adalah orang yang pendiam. Tapi dengan sifatku yang pendiam, aku akan banyak waktu dengan diriku sendiri dan tidak menghabiskan waktuku yang sia-sia di warung kopi misal. Berbicara yang tidak ada manfaat. Nah, dengan sifat aku yang pendiam, aku mungkin banyak membaca, banyak menulis, dan hal-hal positif lainnya. Kunci di langkah yang kedua ini adalah kalian harus lakukan itu secara terus-menerus dan secara konsisten, sampai akhirnya kalian terbiasa dengan diri Anda sendiri dan mencintai diri Anda sendiri. Langkah yang ketiga adalah cari tahu bagaimana orang-orang baik memandang kalian. Nah, saya yakin pasti ada di antara kalian orang yang seperti itu, orang yang memandang kalian baik dan mentoleransi apa yang menjadi kekurangan. Jadi cari tahu orang tersebut dan tanyakan ke beliau kenapa orang tersebut berpikiran positif terhadap kalian. Karena jawaban itu akan membantu kalian untuk lebih yakin dan lebih optimis terhadap kelebihan yang kalian miliki. Dan yang terakhir yang bisa kalian lakukan adalah yakin. Cobalah untuk berusaha tumbuhkan rasa yakin terhadap diri sendiri bahwa kalian adalah istimewa yang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yakinlah segala sesuatu yang sudah diciptakan Tuhan pasti memiliki manfaat dan tujuan. Tidak akan kami ciptakan bumi dan langit dan di antara keduanya tanpa hikmah. Quran Surah As-Sad ayat 27. Ini janji Allah, jadi jangan perlu ragu dan jangan perlu bimbang. Apakah kalian kenal dengan televisi, komputer, mobil, pesawat terbang, dan teknologi-teknologi yang lainnya? Siapakah yang membuatnya? Ya, manusia yang membuatnya. Jadi jangan pernah ragu atas kepintaran yang dimiliki oleh manusia, bahwa setiap manusia itu adalah pintar terhadap bidangnya masing-masing. Buatlah perubahan-perubahan kecil mulai dari diri Anda sendiri sebelum kalian membuat perubahan besar untuk dunia. Salam hangat dari saya, jangan lupa bahagia. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.